A-nya untuk N-nya untuk nor. Sorry, ada gangguan suara. Oke, selanjutnya ada B untuk but, O untuk a, or, yet, dan so. Contoh kalimatnya bisa di slide selanjutnya. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ini ada she opened the door and the window. Kata penghubungnya adalah and. Yang kedua itu would you like some pizza or pasta? Kata penghubungnya adalah or. Yang contoh ketiga adalah do they prefer playing baseball or playing soccer? Itu kata penghubungnya or juga. Yang keempat itu you can find ducks in the fishbowl or in the park. Kata penghubungnya itu or. Yang kelima he study all night but he failed the test. Kata penghubungnya itu but. Yang terakhir she woke up early yet she missed the class. Kata penghubungnya itu yet. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Mikael. Bergabung conjunction adalah hubung yang digunakan untuk membuat kalimat kompleks bahasa Inggris atau complex sentence. Fungsi konjungsi ini adalah untuk menggabungkan klausa pertama, klausa bebas atau klausa yang dapat berdiri sendiri atau main clause. Klausa terikat itu subordinating clause. Konjungsi ini selalu digunakan di awal subordinating clause. Juga bisa digunakan untuk membuka kalimat. Boleh dilanjut? Di samping itu terdapat dua cara penulisan complex sentence, yaitu yang pertama kalimat yang diawali oleh main clause, dan kedua kalimat yang diawali dengan subordinating clause. Terdapat beberapa subordinating conjunctions yang umum digunakan, yaitu although, though, while, if, until, whether, after, before, because, since, when, where, how, dan then. Untuk contohnya bisa di slide selanjutnya. Ya, ini contoh-contoh kalimat yang menggunakan subordinating conjunction. Yang pertama, you may leave the class after the bell rings. Yang kedua, they will lose if they don't practice. Ketiga, we go to the beach before we eat at the restaurant. Yang keempat, although he got a dream job, he was still unhappy. Kelima, because he got sick, he didn't go to school today. Yang terakhir, until I was 20 years old, I still live with my parents. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh Yokbet. Yang berikutnya ada correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata penghubung yang berpasangan. Fungsi dari conjunction ini adalah untuk menjadi penghubung antara kata, frasa, dan klausa yang memiliki hubungan timbal balik atau saling melengkapi. Conjunction yang paling sering ditemukan atau bisa untuk digunakan sebagai berikut. Ada yang pertama either atau, dan or, ada neither dan nor, whether dan or, both and, not only, also, ada as, ada such, that, rather than, much. Berikutnya ada contoh kalimatnya, bisa dilihat. Contoh kalimat yang pertama adalah he will sell either his car or his house. Yang kedua ada Adam neither likes pasta
the orange. Yang ketiga ada you will have sex whether you like it or not. Yang keempat, pregnant of still and pregnant is the pregnant partner is supposed to. Yang kelima, she is interested. Natanya ingat also charismatic. 6 ada we are as lazy as them. Yang ke-7 ada Lisa like your in with suggestion that all of the audience were moved to there. Yang ke-7 ada sea world weather floor dan musik. Berikutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh peneliti. Okay, since you are presenting the examples of the exercises, coba yang nomor 1 ini materinya kalau nggak salah tadi she can do many things like swimming, dancing. Ya, siapa tadi yang membahas tentang pengertian conjunction yang menggabungkan dua kata, dua frasa, dua klausa? Siapa? Who presented it just now? Sonia? Yes, sir. Oke, langsung dijawab nomor 1. Karena ini soal latihan, coba langsung jawab, berikan penjelasan kenapa jawabannya itu. Oke, what's the answer? Ini seharusnya ada ABC-nya sih. Oh iya, makanya. Karena kalian yang membuat soal berarti coba langsung dijawab. Kalau nggak ada ABCD-nya berarti jawabannya gimana dong? Atau mau apa namanya, nggak usah dibahas contoh soalnya, karena kalau kamu nggak bisa menjawabnya nanti kami pembaca juga bingung. Atau mau langsung dijawab atau kita lewatkan saja? Langsung dijawab aja. Coba jawabannya apa? What's the answer? Boleh tunggu sebentar, Sir. Mungkin kita bakal buka Word-nya. Okay, it's not a big problem. Take your time. Iya, buka Word-nya saja biar ada pilihan jawabannya ya. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Shandayu, is the background of yours is a kind of campaign? Tidak terlihat, teman-teman. Oke, sudah, tapi kecil banget, Neng. Can you make it loud, bigger, please? Ini maaf, Pak. versi handphone ya? Izin Iya. saya untuk ini, Sonya. Iya, Biar gua aja. Iya, biar besar. Ini kalau via handphone nanti terlalu kecil, too small. I cannot see it clearly.
Coba satu contoh yang dibahas, misalkan tadi kalau si Michael membahas tentang subordinating, berarti satu contoh. Soalnya si Delvia mungkin tadi membahas tentang correlative conjunction, satu contoh. Jadi biar tadi harusnya tadi seperti itu gitu. Michael ada contohnya, Delvia ada contohnya. Ada tadi. Jadi kalian langsung bikin exercise-nya. Oh, langsung dijawab ya. Oke. Nggak apa-apa. Langsung ditunjukkan. Nomor 1. Coba lebih besar jadi kelihatan per nomor. Biar kami bisa lihat dengan jelas. Mungkin adik-adik yang pakai handphone nanti pusing melihatnya. Karena terlalu kecil. Oke. I have a talented cousin. She can do many things like swimming, dancing, and even martial arts. Ya, suka renang, nari, dan karate. Oke, N ya, karena dia noun, dan noun. Oke, nomor 2. Smith is not feeling well. However, nah, ini tadi masuknya ke conjunction apa nih? Masuknya ke pembahasan Michael kah? Atau si Yokbet tadi yang membahas korelatif? Ada beberapa jenis tadi. Nomor 2 ini coba adik-adik yang grup 3 ini masuknya ke conjunction apa? However, since. Ada yang bisa jawab? Itu pertentangan ya adik-adik ya. Jadi Smith is not feeling well ya. Smith merasa tidak enak badan, tapi atau namun dia akan datang ke rumah kami. Jadi pertentangan. Disebut apa itu? Konjungsi apa? Kalau menurut jenis-jenisnya tadi masuknya ke mana? Korelatif atau subordinating? Subordinating, sir. Iya, berarti benar Michael berarti menguasai materinya ya. Oke. Yang mana di situ main clause-nya Michael? Smith is not feeling well atau however he will come to our house. Ada 2 klausa di situ, tapi mana klausa utamanya? Smith is not feeling well. Iya, kenapa itu disebut klausa utama? Kenapa enggak klausa subordinative? Nah, jadi mungkin penjelasannya seperti ini biar adik-adik paham. Kalau subordinative dibuang, contohnya kamu buang however he will come to our house, itu kalimatnya masih full. Lihat ya, kalau kalimatnya misalkan Smith is not feeling well. Kita titik ya, kita buat titik. Itu kalimatnya sudah full. Coba kalau kamu kalimatnya itu Smith is not feeling well itu dibuang. Adanya seperti ini. Namun dia akan datang ke rumah kami. Itu pembaca masih bertanya-tanya atau gimana tuh menurut kamu? Namun dia coba langsung tiba-tiba kamu dengarkan orang ngomong ke kamu. Tapi dia pergi. Masih ada pertanyaan atau ya udah kamu udah paham belum apa yang dikatakan orang tersebut? Tapi dia Masih pergi. membingungkan. Iya, jadi masih membutuhkan. Apa sih maksudnya kok tiba-tiba dia bilang tapi dia pergi? Atau menurut kalimat ini dia bilang namun dia datang ke rumah kami. Maksud lo apa sih? Nah, jadi itu artinya bahwasanya klausa ini, subordinating clause ini hanya pendukung saja ya. Jadi main clause-nya ini tanpa subordinating juga tidak masalah sebenarnya. Gitu ya. Oke. Nomor 3 silakan. Oke, ditunjukkan saja nanti biar tidak makan waktu. Ditunjukkan nomor 3 pilihan jawabannya apa nih? Siapa yang operatornya ini? Oke.
Me and my friends did not miss. Nih, ini sebenarnya bukan kalimat yang baku ya. Kalau awal kalimat itu kalau subjek bukan me tapi I ya. Jadi nggak boleh me di depan ini. Mungkin ngambil contohnya yang memang kalimat anak SD nih atau SMP. I and my friends did not miss the fried noodle although we had our lunch ya. My parents departed from Jakarta this morning, so I'm home alone. Oke. Pilihan jawabannya tepat. Next. Tunjukkan saja. Itu sampai nomor berapa tadi? 10 ya? 40. 40? Good. Oke, 20. gini aja. 20. Nggak usah kita bahas di sini. Yang penting tadi penjelasannya sudah Pak. Adik-adik yang mau bertanya nanti silakan bertanya tapi jangan sekarang. Nanti setelah presentasi yang terakhir ya. Oke, thank you so much for Yokbet, Shandayu, Delvia, Sonia, and Michael. Only 5 out of 7 participants ya. Hanya 5 dari 7 yang tertulis di sini. So for Maria, both Marias, there is no any additional score for them. Kasih tahu mereka ya bahwasanya untuk nilai presentasi mereka tidak ada. Thank you Sonia and friends. You can close your presentation now. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Oke, tapi masih siap-siap kalau ada pertanyaan ya. Thank you. Oke, sekarang untuk grup 2, preposition. Silahkan grup 2, second group. Oke, yang grup kedua ini ada Daniela Natasha, Angelica Fiorens, Gloria Rigel, Velin Eka, Shanette Chantalika, Vanessa Karen. There are how many people? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. There are 6 students. Silakan grup 2. Silakan dibuka dulu coba kameranya. Saya akan cek dulu. Daniela Natasha. Oke. Oke, ada Daniela. Daniela, ada Shanette. Ada Vanessa. Oh, Vanessa ini. Oh iya, Vanessa Saragi, Daniela Natasha, Shanette Chantalika, Angelica, Velin. Berarti 2 orang juga yang nggak masuk ya? 1 ya? Siapa yang nggak masuk? Who is the chief of this group? Gloria present, sir. Oh, I see. Gloria. Tapi yang muncul kok. Oke, Gloria, Velin, Angelica, Vanessa. Oh, you are present, so thank you so much. Okay, time is yours. I give you 20 minutes to present your file. Silakan. Preposition ya. Halo, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang preposition. Bapak dosen kayaknya enak banget di kuping ya. Pak Gunawan gitu. Sebutkan nama saya kalau disebutkan tuh senang saya. Kalau Bapak dosen, Ibu dosen kayaknya formal banget. Oke, it's just a joke. Silakan Gloria. Oke, daftar isi yang pertama itu ada definisi, fungsi, jenis, dan contoh. Next slide. Preposition merupakan bagian dari parts of speech yang sangat penting.
Karena preposition biasanya digunakan di depan noun atau kata benda, atau pronoun atau kata ganti, dan menunjukkan hubungan antara kedua kata tersebut dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat. Dalam fungsi preposition sendiri, You are still muted. sorry sir. Dalam fungsi preposition sendiri itu on berfungsi untuk menjelaskan waktu serta tempat dan harus dijelaskan secara spesifik untuk memberikan keterangan dalam suatu kalimat yang dimaksud. In sendiri berfungsi untuk memberikan keterangan tempat dan waktu. Dalam waktu biasanya digunakan untuk menjelaskan bulan. Selain itu juga dapat menerangkan suatu musim. At berfungsi untuk menunjukkan tempat dan waktu secara spesifik dan juga dapat digunakan untuk menerangkan suatu tempat atau lokasi. Preposition time tugas ya itu Suaranya putus-putus, Neng. Apa yang lain juga seperti itu mendengarkannya? Suaranya tidak jelas. Iya. Diperbaiki dulu device-nya apa koneksinya. Atau mungkin diambil alih oleh teman yang lain. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah suka dukanya belajar online ya adik-adik ya. Ini masih giliran Velin. Siapa ini? Udah gilirannya yang lain, sir. Yang lainnya siapa, Velin? Sebutkan namanya. Pasti dia seneng kalau dipanggil namanya. Siapa? Gloria, sir. Iya, yang lain. Glow. Tapi ini Glow masih mute. Iya, suaranya terputus ya. Oke. Oke, saya akan gantiin Vanessa. Yang pertama itu ada preposition of time. Contohnya itu ada at, on, dan in. Preposition of time biasanya dalam kalimat itu menunjukkan lokasi atau keterangan waktu. Nah, yang kedua itu ada preposition of place. Contohnya ada at, on lagi. Di place ini tuh ditujukan kalimat untuk menunjukkan keterangan tempat. Seperti tempat umum, contohnya at the bus stop, habis itu in the room. Nah, yang ketiga itu ada preposition of direction, di mana ada contohnya into dan toward. Ini menunjukkan arah. Into itu yang akan terjadi arahnya, toward itu yang into itu yang sudah terjadi arahnya, dan toward itu yang akan terjadi arahnya. Contohnya akan dijelaskan oleh Vanessa bila udah bisa kameranya. Oke, kalau kameranya nggak bisa, sounds-nya yang penting ada. Mungkin karena... Oke, silakan. Oke, contoh setiap jenis preposition-nya. Yang pertama, preposition of time. Yang pertama, contohnya itu ada I wake up every day at 7 a.m. Michael was born on 14 March 2004. I will come home in January. We go to Bali in summer. The train will be leaving in a few minutes. Terus kemudian contoh dari preposition of place yaitu ada he put my book on the table. I live in Bali. I left my book at home. The dog plays ball in the garden. My wallet was stolen on the bus. Kemudian ada preposition of direction. Contohnya yaitu you should jump into the river. My father pushed me into the makeup store. They come into my house. There is a man walks toward me. Yang terakhir, they are running toward the shop.
Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini ada 10 soal, cuman karena nggak muat jadi 9 soal aja. Jadi yang pertama itu ada Sarah is titik-titik work. Itu jawabannya di boldin yaitu at. Terus yang kedua ada Berlin is titik-titik Germany. Itu jawabannya in. Terus yang ketiga ada you have something titik-titik your face. Itu jawabannya on. Terus selanjutnya ada turn left titik-titik the traffic light. Itu jawabannya at. Terus yang kelima she was listening to classical music titik-titik the radio. Itu jawabannya on. Selanjutnya bisa dilanjutin sama Shanet. Oke, lalu contoh yang keenam itu he has a house titik-titik the river. Jawabannya itu on. Lalu yang ketujuh, the answer is titik-titik the bottom of the page. Jawabannya at. Selanjutnya, Julie will be titik-titik the plane now. Itu jawabannya on. Dan yang terakhir, there are a lot of magnets titik-titik the fridge. Jawabannya itu on. Alright. Is that all? Sudah? Ya, ini ada kunci jawabannya. Thank you for your attention. Mungkin ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, silakan. Oke, nanti pertanyaan kita sesi pertanyaan di akhir saja setelah grup yang ketiga ini ya. So, thank you for group 3 for your presentation. You can close your presentation now. Yeah, thank you Gloria, Shanet, Vanessa, Daniela, Velin, and Angelica. Angel? Ya, enam orangnya hadir semua. Thank you. Now we are going to call group 1. They are discussing about grup 1 tentang interjection. Ini simple, padat ya. Mudah-mudahan mereka menjelaskan dengan baik. Okay, now I'm calling Ariel, Chelsea, Nicole, Tiara, Liliana, and Jennifer. Ada 6 orang. Okay, let me check first. Okay, ada Liliana, Nicole, who else? Liliana, Nicole, Jennifer. Ini yang belum masuk siapa nih? Ada Liliana, Nicole, Jennifer, and Chelsea. Berarti yang tidak ada di layar itu Ariel dan Tiara ya. Siapa ketuanya? I'm here, sir. Okay. Let me go to the main room. Siapa tadi? Lily ya? Siapa tadi ketuanya? Tadi lagi checking Excel file. Saya nggak lihat. Siapa ketuanya? Lily? Yes, sir. Oh, you are. Lily. Ya, nah. How about Ariel and Tiara? Sir, I'm here, sir. Oh, sorry. Yeah. Ariel. Okay. Yeah, Ariel. How about Tiara? I'm here, sir. Oh, ini karena memang sudah buka PowerPoint-nya jadi ketutup wajahnya. So you are all present. Thank you so much. Liliana, is the time for your group to present. Please. Selamat pagi semuanya dan Selamat Mr. pagi. Gunawan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan
hasil kerja kami tentang interjection. Oke, di sini ada member grup kami, yaitu ada Ariel Bitinia, ada Chelsea Mikaela, ada Nicole Josefa, ada Tiara Clauradi, ada saya sendiri, Liliana Elizabeth, dan Jennifer Fesh. Ya. Oke, silahkan untuk Ariel untuk menjelaskan. Makasih Elsa untuk waktunya. Jadi yang pertama adalah what is interjection. Jadi kita akan mengetahui apa itu interjection. Nah, interjection ini dengan kata lain kita bisa tahu seperti artinya adalah kata seru. Nah, ini adalah bagian dari salah satu basic English, yaitu dalam grammar bahasa Inggris. Nah, kata seru ini dia mengekspresikan kata ataupun kalimat yang mengungkapkan perasaan yang kuat atau perasaan yang emosional seperti marah, terkejut, ataupun bahagia. Untuk interjeksi juga sering digunakan ketika orang juga merasa bersalah. Interjection ini sendiri dapat digunakan dengan bahasa yang sederhana dan singkat. Oke, jadi saya akan melanjutkan tentang interjection function atau fungsi dari interjection itu sendiri. Interjection in English is used to express feelings or emotion that we feel. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Ariel, interjection ini berfungsi untuk menyampaikan atau mengekspresikan feeling, perasaan atau emosi kita seperti marah, emosi, bahagia, sedih, dan lain-lain. Next. No, baik. Oke, ini ada beberapa contoh dari fungsi daripada interjection sendiri. Yang pertama yaitu expressing exclamation. Ekspresi exclamation ini merupakan suatu kata atau dari fungsi dari interjection untuk mengekspresikan sesuatu yang seru, yang wow. Maaf. Oke, I'm sorry. Jadi di sini ada contohnya, wow, this penthouse is so amazing. Itu menyatakan kalau dia mengekspresikan kalau dia sangat merasa kagum sama penthouse ini. Kemudian yang kedua, indicates noun. Jadi interjection-nya ini dalam bentuk kata benda. Kata benda yang rata-rata biasanya mendeskripsikan benda mati atau benda hidup. Contohnya di sini don'ts. Don'ts ini kayak gimana ya? Di bawah kata bodoh bisa dibilangnya seperti itu. Jadi kayak your don'ts seperti itu. Atau kalau enggak bisa jadi you're brilliant seperti itu. Itu seperti memuji seseorang gitu. And then as a pronoun. Pronoun ini seperti yang kita ketahui mengartikan kata benda seperti him, her, them, dan saya misalnya Tiara itu juga termasuk pronoun kan. Nah, jadi di sini contohnya what a trick it is. Jadi ini seperti what a trick it is ini untuk menggantikan
atau menggambarkan sesuatu kalau kita sangat mengagumi trik tersebut. What a trick it is. Atau bisa juga the day is beautiful, atau what is beautiful day, atau ya sejenis begitulah. Yang berikut as an adjective. Seperti yang kita ketahui, adjektif ini merupakan kata sifat. Tetapi di dalam interjection ini, dia lebih kepada slang atau idiom untuk mengekspresikan sifat dari sesuatu benda atau orang. Seperti ini, marvelous, hebat. Atau bisa menggunakan kata beautiful juga untuk menyatakan the table is beautiful, seperti itu. Kemudian yang berikut, as an adverb. Adverb ini merupakan kata keterangan. Jadi fungsinya dalam interjection ini untuk menunjukkan posisi, tempat, waktu, dan lain-lain. Misalnya, there it goes. Atau here it goes untuk menunjukkan sesuatu. Kemudian yang berikut, as a conjunction. Conjunction ini merupakan kata sambung. Jadi kata sambung ini ada di tengah-tengah antara sebab dan akibat. Seperti ini, as if you could turn back time. Jadi as if ini merupakan conjunction-nya gitu. Next. Interjection with to infinitive. No. Oke. Di sini dia memiliki use the formula to plus verb one. Jadi interjection with infinitive ini dia punya seperti rumus yaitu to plus verb one. Jadi bisa pakai sesuatu ini untuk sesuatu yang lebih luas. Jadi seperti ini. To imagine that you are not me anymore, atau bisa menggambarkan sesuatu yang bisa dibilang seperti harapan, seperti dream, seperti mimpi, seperti ini. To imagine that you are not me anymore. Bisa contohnya to walk beside you forever. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari interjection with to infinitive. Kemudian as a subjunctive sentence. Subjunctive ini lebih kepada harapan atau ekspektasi, bisa dalam bentuk formal maupun informal. Contoh dari contoh. Maaf. Contohnya kalau informal itu kayak biasa kita bilang I wish you were here. Atau ini would that he was with me at this time. Kalau misalnya yang formal itu misalnya seperti harapan dosen kita buat kita mengerjakan sebuah tugas itu tidak melewati dari batas yang diberikan. Jadi kayak our boss or our lecturer would like us to done our job don't passing the due date gitu. Yang berikut as a common sentence. As a common sentence ini jelas ya komen perintah. Wait, hold on, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya expressing an apology. Expressing an apology ini ekspresi untuk kita meminta maaf ketika kita melakukan suatu kesalahan atau karena ketelodoran kita. Contohnya di sini, whoops, I'm sorry, I didn't see you. Atau kalau enggak kita, oops, I didn't mean it, my bad. Seperti itu. Kemudian yang kedua, expressing surprise. Expressing surprise ini jelas ya untuk menyatakan keterkejutan kita seperti saat kita mendengarkan sebuah kabar baik atau ketika mendapatkan something dari seseorang. Jadi di sini ada contohnya, wow, that's great. Woo, I can't believe what I just saw. Really? Congratulations then. Next, expressing agreement. Expressing agreement ini menyatakan persetujuan kita terhadap sesuatu. Jadi ini ada contohnya
di sini ada percakapan antara Rudy dan Lizzie. Kata Rudy gini, "May I borrow your pen?" Lizzie, "Sure," artinya dia setuju, boleh nih. Atau kalau enggak kita bisa jawab pakai "Okay, fine," atau "I'm agree with you." Ya, seperti itu. Kemudian expressing disagreement ini merupakan kebalikan dari expressing agreement, yaitu menyatakan ketidaksetujuan atau ketidaksetujuan. Jadi sini contohnya, "No way, this is just for big kids." "No, I won't leave you alone." Kalau ini ya bisa dibilang no way, dan no way ini seperti bisa dibilang untuk informal atau sesama kita. Tapi kalau yang lebih di atas dari kita bisa bilang, "I'm afraid, I'm disagree with you," atau bisa bilang, "I'm sorry, I don't agree with you," seperti itu. Next. Di sini ada expressing feeling. Di sini feeling itu banyak ya, ada sedih, ada senang, ada marah, dan lain sebagainya. Di sini aku pakai feeling of joy dan annoyance, yang paling krusial pada umumnya pada manusia. Expressing feelings of joy. Ini menyatakan suatu perasaan bahagia, perasaan senang. Di sini contohnya, "Bingo, the program is working." Bingo ini seperti kata-kata pujian. Misalnya kalau Master Gunawan bertanya misalnya kepada Ariel, bertanya tentang sesuatu hal, terus Ariel menjawabnya dengan benar. Master Gunawan bisa menjawabnya dengan, "Bingo, that's great." Seperti itu. Kemudian jelas ya ini, "Hooray, you made it to the last." Hore, kayak gitu kan kata kita. Expressing annoyance. Ini untuk menjelaskan tentang rasa marah kita, rasa emosi kita, ya seperti yang ada di gambar sini, jelas ya. Itu menjelaskan tentang bagaimana kita mengekspresikan annoyance. Kita bisa bilang, "Can you shut up? I'm trying to sleep. Why do you always argue with me? Can you just listen and do it?" Seperti itu, kayak menjelaskan kalau kita lagi nggak suka sama sesuatu. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis of interjection. Yang pertama itu ada interjection of joy or approval, express happiness or approval. Jadi kata jenis ini tuh digunakan untuk mengekspresikan kebahagiaan atau persetujuan. Interjeksi ini digunakan untuk merayakan kemenangan, keberhasilan, atau pencapaian. Contohnya itu ada yay, atau bravo. Di sini ada contoh sentence-nya itu like, "Yay, we won," or "Woohoo, this party is amazing." Lalu selanjutnya itu ada interjection of surprise, express shock or astonishment. Kata seru ini digunakan untuk mengekspresikan kejutan atau keheranan. Interjeksi ini sering digunakan untuk menanggapi peristiwa atau berita yang tak terduga. Contohnya itu ada "oh," atau "anj," or "wow." Contoh sentence-nya itu ada "oh, what's happening in here?" or "anj, that's hurt." Lalu selanjutnya itu ada interjection of disappointment. Kata ini tuh untuk mengekspresikan rasa frustasi, kecewa, atau sedih. Interjeksi ini untuk menanggapi peristiwa atau berita negatif. Contohnya itu ada darn, or oh no, atau bummer. Contohnya kalimatnya itu ada darn, I forgot my keys, atau oh no, the concert got cancelled. Halo, selanjutnya bisa next. Ada interjection of disbelief, express skepticism or doubt.
Kata seru ini digunakan untuk mengekspresikan ekspektisme atau keraguan. Interjeksi ini sering digunakan untuk menanggapi pernyataan atau berita yang tampaknya tidak mungkin atau sulit dipercaya. Contohnya kayak, what? Or, no way? Or, seriously? Contoh kalimatnya itu like, what? You want a lottery? Or, no way, that's too be good to be true. Lalu selanjutnya itu ada interjection of apology. Kata jenis seru ini tuh digunakan untuk mengungkapkan penyesalan atau meminta maaf atas sesuatu. Contohnya itu ada sorry, excuse me, or apologize. Contoh sentence-nya itu like, excuse me, I'm running late, or I apologize, I can't make it to the party. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke. Selanjutnya ada interjection to ask for calm or silence. This type of interjection is used to ask someone for calmness or silence. Jadi jenis interjeksi yang ini itu untuk meminta seseorang untuk menjaga keheningan ataupun meminta seseorang untuk tetap tenang. Di sini contohnya itu ada silent, lalu ada hush dan quiet. Contoh kalimatnya itu ada yang pertama, silent, the baby is sleeping. Lalu, hush, please be quiet, I'm trying to focus. Lalu yang ketiga ada, quiet, the speaker is about to begin their presentation. Lalu ada, don't snap your finger, it's really distracting. Dan yang kelima itu ada, shh, I can hear the movie. Next. Jenis interjeksi selanjutnya ada interjection to express finding or understanding. Jadi interjeksi ini digunakan untuk mengekspresikan temuan atau mengekspresikan ketika kita itu memahami sesuatu, ketika kita mendapatkan sebuah ide. Contohnya di sini ada aha, I got it, dan juga well. Contoh kalimatnya itu aha, I found my wallet. Lalu yang kedua ada I got it. Yang ketiga, well, I understand the test. Yang keempat, gotcha, you are cheating. Yang kelima ada I have an idea. Lalu selanjutnya itu interjection of greeting. Jadi jenis interjeksi ini digunakan untuk memberi salam kepada seseorang. Misalnya, hi, hello. Contoh kalimatnya itu, hey, are you going? Lalu yang kedua ada, hello, how are you, Jason? Yang ketiga itu ada, hi, how is your health now? Yang keempat, yo, what's up? Yang kelima ada, aloha, welcome to our place. Lalu jenis interjeksi yang selanjutnya yaitu interjection for bidding farewell. Interjeksi ini digunakan untuk mengucapkan selamat tinggal ketika kita itu ingin berpisah dengan teman kita atau orang yang kita kenal. Contohnya, bye, I'm going to a movie. Lalu yang kedua, goodbye, we are leaving this place. Yang ketiga ada, see ya, I'll visit you again. Lalu yang keempat, farewell, see you soon. Dan yang terakhir itu ada, bye, have a good one. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi ini ada more examples dari interjection. Misalkan kita bisa gunain kata itu untuk question somethings. Terus untuk I see or I think, or showing dismay. Terus well, amazement or real life. Terus yay, congratulations, exclamation. Terus yeah, itu variant of yes. EP itu exclamation of celebration. Terus R, not knowing what to say. Terus exclamation of fear. Terus ow,
something sweet or cute, terus bingo yang udah dijelasin tadi, terus ew, kayak kita mau ekspresikan something disgusting, terus kayak to indicate displeasure, terus oops, making a mistake, ouch, exclamation of pain, terus wow. Wow itu expressing surprise or admiration. Next kita akan masuk ke contoh soalnya. Oke, teman-teman, ini berikut adalah contoh soalnya. Apakah papernya sudah terlihat? Atau belum? Sudah. Soal yang pertama itu what is a interjection? Jadi jawabannya itu adalah a type of exclamation. Terus yang kedua itu ada which of the following is an example of a interjection? Itu jawabannya adalah wow, karena tadi sudah dijelaskan. Terus yang ketiga itu ada interjection are used to express which of the following? Yang jawabannya adalah emotion of or feeling. Terus yang keempat itu ada which of the following is not an example and interjection. Itu jawabannya ada run. Terus ada yang kelima which of the following is an example of interjection expressing surprise. Itu jawabannya yang C. Kita lanjut yang ke nomor 6. Which of the following is an example of interjection expressing pain? Itu ouch. Kayak misalkan, ouch, that hot stuff burned my hand. Terus yang nomor 7 itu, which of the following is an example of interjection expressing happiness? Itu hooray, yang seperti sudah dijelasin Tiara. Terus yang ke-8 itu ada, which of following is an example of interjection expressing disappointment? Itu kayak darn gitu. Dan itu biasanya kayak kita gantiin kayak damn gitu. Misalnya kayak kata-katanya itu kayak darn it, I forgot my phone at home gitu. Terus yang nomor 9 itu ada which of the following is an example of interjection expressing confusion? Itu kayak hah gitu. Kalau kita bingung kan suka gitu ya. Hah. Terus interjection can stand alone as a sentence. It's a true. Sekian dari presentasi kami. Ya, ya, thank you so much. Kenapa Tiara tadi senyum-senyum? It's something agak lucu memang tadi ya. Okay, you did it great. Thank you so much for the first group because this is all about interjection. Means that we have to use our exact intonation ya. Ekspresi kalian tadi sudah bagus banget yang makanya Tiara tuh tadi senyum-senyum mungkin aha ya kan tadi ya. So that's called interjection, ladies and gentlemen. So you did it great ya. I was very impressed ya. Jadi saya merasa thank you so much especially for this group. Thank you. Yeah, you can close your presentation. Lupakan aha, ya memang seperti itu ya. Oke. Ya. Ya, guys, untuk grup yang lain you have still 10 minutes to ask. So, group 1, 2, and 3 silahkan kalau ada mungkin pertanyaan dari teman langsung dijawab ya. Oke, grup 1, 2, dan 3 silahkan semuanya buka kamera, semuanya 1, 2, dan 3 atau yang lain juga non-grup 1 dan 2, 3. Silakan kalau ada pertanyaan. Saling bertanya nggak apa-apa. Artinya biasakan kalau sudah di perkuliahan itu bertanyalah yang memang nggak tahu atau memang belum paham. Jangan ditanya yang sudah tahu seolah-olah kita tuh kayak mau apa ya namanya ya. Kalau di SMA kan dulu bisa ya kayak gitu ya. Menjatuhkan gitu. Di sini kalau sudah di kuliah jangan ya. Oke.
Silakan, if you have any question, please ask the other group. Maybe Michael for the second group will ask the first or the third group gitu. Kalian bisa saling silang bertanyanya. Silakan. Tiara mungkin kalau mungkin ditanya aha uhu mungkin bisa jawab, tapi kalau yang lain ya Tiara tadi banyak menjelaskan ya. Good job. Silakan. Saya masih agak benar ya, saya juga tadi Mas Tiara senyum-senyum, saya dalam hati iya ya. Apalagi yang penjelasan terakhir tadi itu bagus banget. Good. Itulah interjection. Jadi you can use interjection in your daily speaking. Ya kayak tadi hooray, kalau misalkan orang misalkan orangnya menyebalkan kau bilang she's a bummer gitu ya. Dia kok menyebelin banget gitu ya. Kalau misalkan sakit ouch, jangan wow my finger is hurt ya. Jangan salah interjection juga. Misalkan kamu kesakitan bilangnya wow my heart hurts, ya kan? Jangan gitu ya. Jangan salah intonasi juga. Kalau udah kesakitan bukan wow tapi ouch, ya gitu. Sekarang kalau kegores kan kita bilangnya wow, bukan excellent gitu. Jadi jangan salah ya. Oke. Nggak ada pertanyaan. Inilah kalau mahasiswa itu ya. Nanti kalau saya bertanya nanti grup saya ditanya juga mungkin seperti itu. Oke adik-adik, yang mungkin saya ingin underline adalah kalau untuk tadi aha, uhu, hurai itu nggak terlalu ini ya. Cuman pemanis saja dan itu sudah dijelaskan bagus tadi oleh grup pertama. Karena mungkin itu tidak masuk ke grammar nanti ya. Tapi yang mungkin di grupnya tadi yang grup kedua ya. Yang tentang conjunction dan grup pertama itu preposition. Oke, khususnya untuk preposisi. Preposisi itu tadi in, on, at itu kan bisa dua-dua ya. Untuk time bisa, untuk place bisa. Nah kalian bisa dari contoh-contoh tadi kalian bisa misalkan at Uki juga bisa, in Uki juga bisa ya. Oke, jadi at 5 AM bisa untuk time, at 6 ya. Jadi at itu sebenarnya bisa untuk tempat dan waktu. Tiga-tiganya bisa it, at, in, on. Nah, yang saya ingin jelaskan sedikit adalah perbedaan antara in dan on. In itu berarti ada permukaannya, ada lobangnya. Kalau on itu tidak ada. Jadi makanya kalau beda yang paling perbedaan yang paling khas itu seperti kita bilang on the table. Lihat, table itu kan dia datar ya. On your face, di permukaan, bukan di dalam kulitnya muka kamu. Jadi tadi kan ada contoh on my face ya. Jadi on itu di permukaan, kalau in di dalam. Jadi kalau ada lobangnya atau lubangnya, bedakan dong lobang dan lubang ya. Nanti kita nggak belajar bahasa Indonesia lagi di sini. Ada itunya permukaan ruang di dalam gitu. Itu baru in ya untuk yang tempat. Oke, kalau at itu biasanya at itu di samping-sampingnya gitu tuh. Kalau in, kalau tempat in berarti di dalam gedungnya in. Kalau at bisa saja di samping gedungnya, bisa di pekarangannya gitu ya. Itu bedanya in dan at ya. Makanya biasanya kalau kita lebih fokusnya di dalamnya yang ada ruangannya itu in gitu ya. Oke. Nah, khusus untuk grupnya tadi tentang conjunction. Conjunction ini guys, ini yang sering muncul juga di grammar yang akan menjadi fokus utama kalian when you learn grammar. Contohnya neither, or, either, or gitu ya. Itu nanti kalau misalkan saya share screen ya, biar kalian paham contohnya. Mempelajari hal ini untuk grammar nanti, nih, kalau misalkan dia sebagai subjek ya, contohnya. Neither John nor his classmates, ya,
Go to the mountain. Lihat guys. Nah, kenapa di sini go? Ya, kenapa enggak goes? Padahal di depan itu John. Ini kan she. She lagi. He. Ya. Nah, kita fokusnya yang setelah kata nor. Ya, his classmates. Ya. Kebalikannya juga seperti ini adik-adik. Misalkan kita ini kalimatnya. Nor his classmates, neither his classmates, nor John. Ini goes adik-adik. Karena kita fokusnya adalah kata benda atau subjek yang setelah nor. Ini dia, John-nya yang kita fokuskan. Ya, ini juga classmates-nya yang kita fokuskan. Makanya, jadi penggunaan apalagi tadi yang coordinative conjunction itu harus kalian kuasai ya. Both itu pasangannya and, neither dengan nor, either dengan or, ya. Nah, jadi itulah fungsinya kalian mempelajari tadi, ya, mempelajari jenis-jenis kata, ya, khususnya untuk yang awal saya pelajari subject verb agreement. Ya, misalkan kalau di sini the cat beda dengan di sini the cats. Lihat, kalau the cat di sini to be-nya is, ya. The cat is mine contohnya. Kucing itu milikku. Tapi kalau saya bilang the cats, ya, di sini are. Nah, ini jelas bahwasanya di sini bahwasanya subjeknya, subjek ini harus agree, ya, harus setuju dengan predikatnya atau harus sesuai. Jadi di sini kalian harus pahami, khususnya kata benda yang kemarin yang bentuknya tidak pakai s. Contohnya the man dengan the man. Lihat di sini. Kalau di sini the man brings pakai s, brings some water. Tapi kalau di sini only bring gitu. Kenapa? Karena yang ini dia kalau ditanya kemarin pronounnya kita sudah bahas, the man ini masuk pronounnya kemana? He. Tapi kalau the man itu masuk pronounnya they. Nah, ini yang harus kalian pahami kenapa kalian harus mempelajari jenis kata. Oke? Jadi ada hubungannya nanti tetap dengan grammar dan tenses. Tense itu kemarin adalah waktu. Contohnya, kalau di sini kan dia misalkan a woman, contohnya jangan langsung kelihatan dia singularnya. The woman dengan the women, contohnya. Ya, kalau saya buat pilihannya di sini do, does, did, done. Misalkan the job well. Oke, ini yang saya ganti. Nah, adik-adik. Nah, saya mau tanya kalian, langsung dijawab. Mana pilihan kata yang tepat untuk yang nomor 1 ini? The woman, do, does, did, atau done? Ayo. Ini subjeknya the woman. Ini the women. Mana pilihan yang tepat? Do, does, did, or done? Nggak ada yang mau jawab atau suara saya nggak terdengar ya adik-adik? Oke. Nah,
Lihat di sini ada dua pilihannya ya. Contohnya kita mau 50-50 dulu. Ini kan Domun pasti masuknya satu dong. She berarti antara does dan bisa did gitu ya. Oke, berarti ini kita hilangkan. Bukan do karena orangnya satu. Oh, does and did. Lihat di sini. Oh, ini kan yesterday sudah lampau. Berarti jawabannya did. Ya. Nah, yang kedua misalkan the woman. The woman ini kan kalau pronounnya misalkan kalian sudah paham ya, they. Oh, berarti bukan does, pasti salah ini does. Ya. Dan bukan dan juga, dan itu pasti depannya ada have dan has. Di sini kan nggak ada have dan has ya. Nah, di sini antara do and did. Tapi kita lihat dulu. Oh, ini kan every day. Ya, every day sudah terjadi sehari-hari setiap waktu, berarti do jawabannya. Nah, gitu caranya kalau kalian berhubungan dengan tense ya. Sudah berhubungan dengan tadi subject verb agreement, berhubungan juga dengan tense sesuai dengan aktivitasnya, kapan terjadinya. Nah, jadi tidak sia-sia kalian mempelajari grammar sebenarnya, khususnya setelah mempelajari jenis kata. Alright. Nah, adik-adik, so next week will be for other three ada 3 lagi kalau nggak salah ya. They will be presenting about simple present tense, simple future tense, and simple past tense. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan semuanya dibuka kameranya. Saya mau cek dulu kehadiran satu-satu yang tadi yang tidak presentasi ya. Kalau Alta tadi ada karena memang dia membawakan doa pembuka. So let me go to Asido. Are you here, Asido? Hadir, Pak. Asido. Asido Rohani Sinikol Tuho. Sorry, it's just a joke. Belinda. Present, sir. Thank you, Bel. Bonita. Hadir, sir. Ya. Bruce Dickinson. Hadir, sir. Ya. Gabriela Meltina. Melt. Present, sir. Saan? Hayu. Present, sir. Thank you. Hi. Intan. Present, sir. Thank you. Jessica Jolie. Present, sir. Thank you, Jess. Joshua. Present, sir. Yeah. Thank you, Josh. Kevin, the chief. Lagi makan di kantin si Kevin, nggak nyaut. Oke, nggak hadir Kevin ya. Maria Diva tadi nggak Oh, Maria Diva ada? Present, sir. Oh, present. Yang nggak hadir tadi Maria Gabrielita dan Maria Helena gitu ya? Apa sudah Maria hadir? Gabrielita hadir, sir. Tadi kamu harusnya presentasi, Neng. Kenapa nggak masuk tadi? Saya kelompok 6, sir. Oh, yang tadi yang kelompok pertama Maria Diva ya? Maria Diva kenapa tadi nggak masuk? Why didn't you join the group? Telat bangun. Ini nih harus diperbaikin, apalagi kamu perempuan cantik ya, ketahuan sama Asido nanti dia berbalik perasaan ya. Apalagi perempuan harus rajin bangun pagi. Oke, Neng? Iya. Maria Helena? Present, sir. Nah, kamu juga, you didn't join the group just now. Why? Tadi telat masuk, sir, karena jaringan. Karena jaringan apa nih? Jaringan hatimu atau jaringan internetnya? Sorry. Jaringan internetnya berarti ya. Oke, thank you Maria Helena. Moody, ada Mood. Moody itu suara kursinya atau suara apa itu? Moody ada, Mood? Ada, sir. Oh, ada.
Saya tunggu-tunggu kok suara indah kamu gak kedengeran, Neng. Opelina Bagau. Ini tanda merah di sini namanya berarti sudah tidak aktif. Betul. Opelina ada? Opel? No. Dia sudah keluar, Sir. Oke, sudah ya. Baik, betul berarti ini tanda merah. Priscilia Putri. Rahel. Eni. Hadir, Sir. Rahel Shalom. Hadir, Ada Sir. Sylvie. Oh, Present. kok kelamaan sih kamu, Neng? Jaringannya ya. Jadi Iya, jaringannya jelek, Sir. Oke, that's fine. Sylvia. Hadir, Sir. Rahel. Present, Sir. Ya, Rahel present, Sylvia present, Stefanus, Julio, Stephen, absent. Jessica, Angelia, sorry. Present, Sir. All right. So let me recap. Stefanus is absent, Priscilia Putri is absent, Kevin is absent. Okay, only 3 of the students are absent today. All right, ladies and gentlemen. Kenapa ini? Priscilia hadir, Sir. Oh, tadi saya panggil nama kamu? Oh iya, tadi ada yang ngetik, Sir. Oke, baiklah. Hadir berarti ya. Baik. Saya hadir di kelas bahasa Inggris Bapak hari ini, tapi ketika Bapak mau absen di menjelang kelas, saya habis baterai. Kok habis baterainya? Nih, pemakaian bahasa nih, habis baterai, ya. Bukan habis baterai, powernya yang habis ya, bukan baterainya. Oke, nanti saya anggap Stefanus hadir ya. Oke. Ya, adik-adik, hal-hal kecil mungkin buat kita agak lucu ya, apalagi berbahasa. Itu apalagi kalau kalian ilmu komunikasinya tuh ya. Contohnya dalam ilmu pragmatis, penggunaan bahasa meskipun tidak lengkap, tapi dari intonasi kalian tahu bahwasanya orangnya marah, apakah orangnya bertanya, apa bertanya-tanya ya atau bingung. Nah, contohnya what? Nah, itu kan simple ya, what sama what. Nah, agak panjang tuh sama yang what, ya kan? Nah, jadi apalagi kata anak remaja sekarang yang kalau di bahasa di tengah-tengah atau di akhir atau di awal-awal kalian ada anjing, bagus banget bukunya. Gue nggak tahu anjing. Nah, pakai kata anjing itu sebenarnya buat kalian sekarang bukan bahasa ini lagi gitu, bukan bahasa yang tabu gitu. Kata anjing itu sebenarnya buat kalian tambahan-tambahan kata anjing itu kayak memperdalam persahabatan kalian gitu. Ini lonjing gitu. Kok yang dipanggil anjing itu kok nggak marah malah senyum-senyum gitu ya. Nah, ternyata kalau ditelisik tuh kata anjing, penggunaan kata anjing sekarang itu tuh seperti kata yang disisipkan untuk menambah rasa persahabatan di dalam sebuah komunikasi gitu. Jadi menjelaskan ada kedekatan ya di antara dua speakers atau si pembicara tersebut. Mau kemana anjing? Gue ikut lonjing gitu. Jadi kata-kata yang begitu tuh khususnya untuk kalian anak komunikasi itu bisa sebenarnya menganalisis ya. Ketika kata anjing itu sebenarnya digunakan disisipkan di awal, di tengah, di akhir. Apa bedanya gitu. Nah, nuansa persahabatannya itu ketika dua orang tersebut menggunakan kata anjing atau anjing itu gimana sih di saat mereka bercanda kah atau di saat mereka ini kah gitu ya. Beda kalau misalkan Sandayu baru ketemu sama orang terus Sandayu langsung bilang anjing gitu. Pasti akan terjadi perebutan nyawa tuh di situ. Karena mereka baru kenal, terus Sandayu langsung ngomong, anjing, siapa nama lu? Ya kan, itu ada something wrong di situ ya.
bisa terjadi kehilangan nyawa di situ ya. Bisa jadi Sandayu yang mati atau yang orang itu yang mati gitu karena mereka belum kenal sebelumnya. Nah, begitu juga dengan bahasa adik-adik. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar bahasa itu membuat hidup kalian tuh lebih anggun ya kan? Lebih wow ketika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempelajari bahasa dengan baik. So, you have to be thankful, you have to be ya berterima kasihlah bahwasanya kalian berada di di field of study di bidang pendidikan yang bagus menurut saya. Visipol termasuk fakultas yang selain kalian sekarang unggul ya, terus untuk dunia kerja kalian itu sangat kandidat yang sangat dicari gitu ya. Oke. So, dalam hal ini ada hubungannya dengan bahasa Inggris ya, kuasailah bahasa Inggris khususnya in speaking adik-adik ya. I guarantee some of you are excellent ya, tapi yang lain yang belum bisa silakan nanti langsung praktek ya dengan teman-teman yang sudah bisa. Jangan malu, that's the first, karena kalian, saya bilang ini pengalaman saya karena mungkin saya paling goblok dulu when I was at school gitu. Saya paling goblok bahasa Inggrisnya karena saya berasal dari kampung gitu. Nah, ada dua hal yang membuat saya tuh tertarik dalam bahasa apapun sekarang gitu ya. Yang pertama ternyata belajar bahasa itu mempelajari segala sesuatunya, budaya, seni dan segala macam. Hanya dengan belajar bahasanya, kalian akan nanti tertarik dengan budaya orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut, tertarik dengan pokoknya semua yang berhubungan dengan culture gitu ya. Nah, bahasa juga akan membuat kalian tuh lebih open minded orangnya. Bukan lagi introvert tapi extrovert. Ya. Jadi banyak hal sebenarnya, tapi dua hal itu yang membuat saya mencintai bahasa. Satu, saya mempunyai banyak budaya gitu ya, belajar banyak budaya orang. Dan yang kedua, kayaknya mindset saya semakin hari itu semakin berubah waktu saya remaja dulu ya. Dan waktu itu saya karena memang saya kerja di hotel, banyak ketemu orang setiap hari, oh ternyata dunia itu tidak selebar daun kelor gitu ya. Ternyata luas banget. Yang dulu kita, aduh saya paling, kan kadang-kadang anak remaja kayak kalian itu maaf kata ya, aduh I'm good at something gitu ya. I'm proud of myself gitu ya. Ternyata kalau kalian banyak bertemu teman baru, ya banyak kenal dengan teman baru, oh ternyata kita saling mengisi gitu. Saya bagus dalam hal ini, tapi saya nggak bagus dalam hal ini. Yang membuat kalian itu menjadi pribadi yang lebih menyenangkan untuk orang lain ya. Yang kalau kalian menemukan sesuatu hal yang baru itu kalian open minded gitu, nggak langsung saya bisa kok itu, saya bisa, ternyata nggak bisa gitu. Tapi kalian hanya menjaga harga diri gitu ya. Nah itu sebenarnya perlu dikikis khususnya buat kalian yang di jurusan ilmu komunikasi ya. Okay guys, I'll see you next week. Thank you so much for coming to this online meeting today. God bless you all. Have a nice day. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. My pleasure. Have a nice day. Thank you, sir. 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 Sandayu. Sandayu.